الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد البر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Amin. Berhubung saya sebagai serap, jadi namanya serap kalau botak-botak dikit nggak apa ya, namanya serap. Ganti orang tua kita, ya Haji Muhammad Husin, diamanatkan untuk melanjutkan pengajian yang sudah 20 tahun ya Pak. 20 tahun Haji? Lebih. Masjid dari kapan itu berdirinya masjid? Tahun 95. Sebelum ada masjid. Masjid tua juga itu. Awat takwa tuan mana? Ya. Awat takwa. Wana takwa. Awat takwa. Dan kitab yang dikaji ini kitab tasawuf dan juga materinya materi yang berat. Saya pernah ngaji kitab Al-Hikam yang teks bahasa Arabnya, walaupun tidak atau belum keseluruhan. Di hadapan kita ini adalah versi Ahmad Makki dan timnya, itu dari pesantren Salafiyah dari Cisaat, Sukabumi. Kita anggap untuk dijelaskan insyaallah walaupun tidak banyak. Dan juga ini kitab yang tebal, ini baru juz pertama ya. Juz pertama, entah ini kira-kira hatamnya kapan ya. Jadi kita ngajinya gerak cepat ini. Mudah-mudahan faham, insyaallah faham. Yang tidak faham pun tidak mengapa. Kita berharap mudah-mudahan majelis kita ini diikuti rahmatullah dan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Majelis ilmu itu dengan hanya duduk ikut bergabung di dalamnya sudah menjadi keistimewaan. Dan apalagi kalau betul menyimak, memahami apa yang dikaji dalam majelis tersebut. Paling tidak mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu, niat ikhlas karena Allah sudah dihitung pahala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai halaman 1. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi
atau memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya. Nah, bukan berarti bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia, bukan. Tapi yang mengaruniakan kasih sayang rahmatnya pada hati para wali tersebut, dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan ma'rifahnya, artinya mengenal padanya. Sir itu artinya rahasia. Para wali Allah adalah orang-orang yang ahlul ma'rifah terhadap Allah, orang-orang yang ahlul ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun ma'rifahnya, dan ruh mereka bersuka-suka di alam malakut yang sedang sir mereka berenang di lautan Jabarut. Maka keluar dari alam pikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmah. Yang dimaksud para wali Allah adalah orang-orang yang ahlul ma'rifah terhadap Allah, yang karena derajat keagungan dan kemuliaan mereka, maka mereka mengalirkan pengetahuan atau sir rahasia-rahasia kepada kita orang-orang awam ini. Pengertian, nah ini syarahnya, pengertian itu syarah, itu matanya di atas, cuma sudah dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia. Maha suci Allah yang memilih mereka, itu tadi para walinya, untuk mendekat padanya. Yang dimaksud ditinggikan derajatnya, bukan berarti mendekat kepada Allah dalam pengertian jarak, karena Allah bukan benda. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Pengertian seorang hamba dekat kepada Allah artinya orang soleh, yang orang tersebut adalah ditinggikan, orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Maka terbagi antara salik dan majzub. Maksudnya orang-orang yang dalam perjalanan mereka menuju ridho Allah itu tadi, ada yang salik dan ada yang majzub. Salik itu yang berjalan, majzub itu orang yang dalam keadaan maqam fana dan menyintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifatnya. Para wali Allah, orang-orang saleh adalah orang-orang yang betul-betul mengenal Allah, dibuktikan dengan istiqamah dalam menjalankan syariatnya. Kemudian lanjut di bawah itu, kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua ma'rifah
dan sir atau rahasia. Dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabat yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin. Para ulama kita mengartikan sholawat ini dijelaskan demikian tadi pengertian sholawat. Makna sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya memohon kepada Allah supaya menambahkan kemuliaan dan keagungan atas Rasulullah, atas Nabi Muhammad. Itu pengertian apa? Sholawat. Pengertian sholawat. Memohon kepada Allah supaya apa? Menambahkan kemuliaan dan keagungan atas Rasulullah. Allahumma, misalkan di antara bentuk redaksi salawat atau bacaan salawat atas Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholli, Allahumma artinya ya Allah. Allahumma artinya ya Allah. Sholli artinya zid Muhammadan syarafan wa ta'ziman, tambahkan akan Muhammad akan kemuliaan dan keagungan. Itu makna salawat atas Rasulullah. Pertanyaannya, Rasulullah ciptaan Allah paling mulia, lebih dari segala apapun, lebih agung dari segala apapun. Lantas kenapa kita membaca salawat memohonkan kepada Allah supaya ditambahkan dalam kemuliaan dan keagungannya tersebut? Kalau udah tinggi derajatnya, kenapa? Biar apa itu? Coba itu biar apa itu? Rasulullah adalah afdalu khalqillah. Syekh Ibrahim Al-Laqadi dalam Jawharatul Tauhid mengatakan, wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famin anishtiqaqi. Wa afdalul khalqi, paling utama makhluk, 'ala al-itlaqi, di atas secara mutlak, nabiyyuna, yaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlak lebih mulia dari segala makhluk, dari seluruh makhluk Allah, lebih mulia daripada seluruh para malaikat, lebih mulia daripada surga dengan segala isinya, lebih agung dari seluruh makhluk Allah apapun. Pertanyaannya, atas kita baca salawat isinya itu minta ditambahkan dan kemuliaan dan keagungan atas Rasulullah. Emang biar apa? Yaitu yaitu manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada kita. Bahwa Rasulullah kita harapkan kepada Allah supaya ditinggikan kemuliaan dan keagungannya. Para ulama mengatakan bahwa yang mulia dapat diterima untuk naik lebih mulia lagi. Al-kamal yaqbalul akmal, makin naik makin tinggi derajat. Nah, lebih daripada itu, manfaat daripada salawat tersebut kembali kepada siapa? Kepada kita. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, man shalla alayya wahidatan
sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang menyampaikan selawat atasku kata Rasulullah satu kali, maka Allah membalasnya menjadi 10 kali. 10 kali. Jadi manfaatnya kepada kita untuk kita sendiri. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, hadis lain, orang yang paling dekat terhadapku kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca salawat dari kalian kepadaku. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah orang yang pasti dijamin keselamatannya oleh Rasulullah. Nah, gitu. Jadi kita nyari selamat dengan banyak baca sholawat. Kita berharap syafaat, kita banyak baca sholawat. Aja. Amma ba'du. Adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya itu hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah, maka termasuk semulia-mulia ilmu tersebut, semulia-mulia ilmu terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syariah. Tasawuf itu intisarinya daripada syariah, bahkan menjadi sendi yang utama di dalam agama Islam. Kalau diperumpamakan mirip dengan ruh. Tubuh itu fisik tubuh kita, jasad kita itu. Kalau umpama kagak ada ruhnya, itu taruhnya misalkan ketemu wadon, cakep banget, wadon, waduh, mencrong, ya gitu ya, ya pak, kayak artis gitu, tapi kagak ada ruhnya, mau nggak? Mau nggak? Aja. Aja jadinya. Iya, cakepnya kayak siapa juga. Orang kalau nggak ada ruhnya, kagak ada yang mau. Kayak gitu ngapa? Diapain? Dikuburin. Dikuburin orang gitu. Nah, jadi kalau diperumpamakan kalau begitu itu. Jadi tasawuf itu adalah rohaninya. Ruhnya. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tiadalah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal aku. Tujuannya itu praktek ibadah kepada Allah supaya kita dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah, menjadi ahbabullah, para kekasih Allah. Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat yang sama sekali seolah-olah tiada ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha, maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumber yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yaitu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancar nur hakikat, sehingga dapat menilai semua soal
hidup dan penghidupan ini. Ada masalah-masalah yang kita hadapi dengan tuntunan Allah dan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya itu. Maka kita hidup dunia ini, siapa yang kita ini? Siapa yang pengen itu? Apa kita pengen sendiri? Ya, kalau boleh pilih cuma kita juga seperti ini. Kalau boleh pilih, Ancung. iya. Kalau boleh pilih, wajahnya ganteng kayak siapa ada yang gitu? Kalau boleh pilih, kita pengen punya ilmu seperti Imam Syafi'i misalkan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kalau boleh pilih. Nah, tetapi kita hidup karena dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Walaupun dikata orang tua kita dulu pengen punya anak, lantas lahirlah kita. Belum tentu yang dipengenin orang tua seperti kita. Pengennya bisa jadi lebih cakep, misalkan gitu. Emang cakep ini yang ada? Yang ada cakep memang yang ada dipengenin orang tua ini. Ya orang tua kan sama juga diberi aja. Tapi hakikat yang berkehendak terhadap kejadian kita adalah Allah. Nah, oleh karena itu maka hidup kita ini juga harus ngikutin. Nah, kita ngikutin apa yang ditetapkan pedomannya oleh Allah juga. Kan begitu. Ini kalau kita ibaratin ini, kalau kita perumpamakan, Pak Haji Sofa beli mobil baru, buat tinggal tidur mobilnya. Itu mobil ada bukunya gak? Surat. Ada buku panduan. Nah iya, semua mobil ada bukunya gak? Ada panduannya. Jangan kata mobil, motor, jangan kata motor, semua alat elektronik ada panduannya gak? Ada panduannya. Supaya apa tuh panduan? Supaya kita Bisa. kagak bisa kagak bongkar doang, masang itu bisa. Kalau dikata bisa nggak bongkar komputer, bisa bongkar doang deh, gampang kalau buka-bukain, suruh pasang lagi dirakit, bisa kagak? Ya kalau kagak ikut panduan itu nggak boleh bisa. Nah mobil juga gitu, kalau pakai aturan mobil otak-atik ya hancur. Mobil ada panduan, motor ada panduan, radio, TV, semua aja barang-barang elektronik semua ada panduan. Kita ini hidup dihidupkan oleh Allah. Allah juga menetapkan panduan bagi kita. Oke, jangan semaunya. Nah, panduan itulah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Hidup kita harusnya begitu, nah gitu. Contohkan oleh Rasulullah dalam tindak tanduk, dalam pekerjaan, dalam perkataan, dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jadi Al-Quran dan hadis Rasulullah itu apa? Panduannya, panduan hidup kita. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, rujuklah kepada kitab panduan tersebut. Itu maksudnya. Lanjut. Sedangkan kitab Al-Hikam yang disusun oleh Abul Fudail Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdul Karim Ibn Abdul Rahman Ibn Abdullah Ibn Ahmad Ibn Isa, kurang ya itu Isa.
banyak. Ibn Al-Husayn Ibn Atha'illah As-Sakandari. Jadi kitab ini yang menulisnya beliau ini dikenalnya dengan Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari, ulama terkemuka ahli tasawuf. Adalah satu-satunya kitab yang sangat mantap. Waduh, mantap sekali. Sangat mantap. Bagus kalau ditulis mantul di sini. Mantap betul. Bahasa anak muda sekarang itu mantul. Mantap betul. Adalah satu-satunya kitab yang sangat mantap ajaran tauhidnya, sehingga tampak benar bahwa ia berupa ilmu ladunni dan rahasia kudus. Di dalamnya mutiara ilmu yang itu mungkin tidak didapati dalam kitab-kitab yang lain. Gitu. Bukti bahwa kitab ini turun temurun ratusan tahun. Beliau ini hidup di abad 8 Hijriah. Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Berapa ratus tahun udah sampai sekarang? Udah 800 tahun, tahun 800 tahun yang lalu. Sekarang itu tahun berapa ya? 1443 tahun baru ini, kita masih bulan Muharram ini. Ada safar belum? Hah? Haram. Jadi kalau kita sekarang hidup di tahun 1443, itu namanya abad 15 Hijriah. Abad berapa? 15 Hijriah atau pertengahan abad 15 Hijriah. Nah, beliau Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari ini hidup sekitar abad 8 Hijriah. 800-an. Sampai sekarang berarti ini kitab beberapa ratus tahun. Berapa tahun udah? 500. 600. Berapa tahun? 700 tahun. 700-an? Ya. 700-an tahun. 700-an tahun udah ini kitab. Sampai sekarang. Kalau bukan karena penulis itu seorang soleh, itu kita udah habis, nggak bakalan laku lagi di pasaran, nggak bakalan dibaca lagi orang. Jadi kita para ulama yang udah beratus-ratus tahun dari mulai zaman Imam Syafi'i sampai sekarang masih ada. Itu bukti bahwa penulisnya itu punya keramat. Iya, wali Allah. Kalau kagak begitu, jadi keramat itu bukan berarti yang orang bisa terbang. Wah, bukan. Ngapain terbang di pesawat aja? Iya, bisa jalan di atas air. Lu ngapain jalan di atas air? Ada perahu sih. Walaupun itu juga bisa jadi salah satu bentuk keramat. Tetapi keramat yang besar sebenarnya model ini kitab. Itu udah beratus tahun turun-temurun dikaji oleh umat Islam. Itu menunjukkan bahwa kitab semacam ini itu kita mengandung keramat di dalamnya. Diterima oleh umat Islam dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Gitu. Dalam Quran disebutkan gitu, sesuatu yang bermanfaat akan tetap di bumi. Tetapi kalau yang tidak bermanfaat habis dari peredaran. Dan bedanya kitab-kitab para ulama, mereka yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, dengan buku-buku yang beredar di zaman kita sekarang yang walaupun ditulisnya oleh profesor doktor. Nah, di depannya itu ada gelarnya. Profesor doktor. Lantas setelah namanya ada lagi gelar di belakang.
MAMM, terus apa lagi? RCTI MNZ, MS. Wow, gelar apa itu? Gelar apa itu? Brandon itu gelar, depan namanya, belakang namanya. Dia tulis buku itu. Di bukunya ditulis di bagian depannya apa? Dilarang memperbanyak buku ini, yang memperbanyak didenda 1 miliar atau paling sedikitnya kurungan 10 tahun. Ilmunya kagak bermanfaat tuh deh. Kagak bermanfaat. Karena yang memperbanyak fotokopi aja kagak boleh, apalagi nyetak. Nah makanya orang zaman sekarang urusnya dunia aja, dunia kagak dipikirin akhiratnya. Akhirnya apa? Dia punya ilmu kagak bermanfaat, naik cetak sekali karena kagak boleh dicetak oleh siapapun, setelah itu habis dari peredaran. Bandingkan dengan kitab semacam ini Al-Hikam 200-an tahun. Kalau bukan karena keramatnya dan ikhlas penulisnya, habis dari peredaran. Nah demikian pula kitab-kitab yang lainnya yang udah beratus tahun, bahkan ada yang 1000 tahun lebih. Kitab-kitab para ulama kita turun temurun. Kalau dari zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, itu kitab-kitab masih ada sampai sekarang. 1000 tahun lebih itu. Masya Allah, bukan setahun 2 tahun, 1000 tahun. Kalau bukan karena keramat, wah, nggak bisa begitu. Nah, di zaman sekarang orang gelarnya doang doktor. Apa doktor? Mondok di kantor. Dokter mana doktor? Mondok di kantor. Mondok di kantor. Masya Allah. Kebanyakan ya, tentu tidak semua, kebanyakan, tapi kebanyakan ini orang kalau udah punya gelar itu bakal-bakalan umumnya mah tidak ada yang berubah pada diri orang tersebut sebelum dan setelah dia punya gelar, begitu aja. Terkait ibadahnya, terkait kesalehannya, terkait kebaikannya, terkait akhlaknya, cara berbicaranya, perilakunya, gitu-gitu aja. Cuma namanya doang di depan ditulis doktor, profesor, apa kabarnya dari botak. Berarti punya ilmu kurang manfaat atau bahkan tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Ilmu bermanfaat itu tentu bukan berarti harus nyebar kemana-mana, yaitu salah satu bentuknya. Tapi paling tidak untuk dirinya sendiri. Kalau terhadap dirinya sendiri itu tidak diambil manfaatnya, itu tidak bermanfaat. Nah, jadi kitab yang ada di depan kita ini karya salah seorang ulama besar, orang saleh yang merupakan bukti keramatnya bahwa kitab ini sudah beratus tahun turun temurun sampai kita sekarang ini. Wallahu a'lam. Dapatnya dikit ya.